Halo, selamat jumpa kembali teman-teman. Perkenalkan, saya Andy Sulistiawan dari Yayasan Kontak Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama membuat kompos dari bahan-bahan sampah organik. Ya, untuk membuat kompos menggunakan media tanaman sampah organik, kita membutuhkan mol. Nah, untuk membuat mol kita menggunakan ragi dari tempe dengan peyem dan gula merah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gula merah kita cairkan dulu, masukkan ke dalam ember yang sudah kita isi air. Ini ember sekitar 3 liter. Kita masukkan. Nah, peyem beserta tempe kita hancurkan dengan tangan, kemudian dimasukkan ke dalam air yang di dalam ember. Kemudian campuran air, gula, dan ragi dari tempe serta peyem kita simpan ke dalam wadah botol selama 1 minggu, sehingga raginya muncul dan bisa dipakai untuk jadi mol. Setelah pembuatan mol, kita menyiapkan wadah kompos atau wadah untuk komposter kita dari keranjang buah bekas atau sayur bekas. Keranjang ini bisa kita dapat di pasar-pasar. Kemudian kita juga menggunakan karpet bekas, yang ini karpet bekas, atau kita bisa menggunakan karung. Kita masukkan karpetnya ke dalam keranjang seperti ini. Biar kokoh, kita paku di pinggir-pinggirnya dan bagian dalam, sehingga karpet ini tidak bisa lepas ketika kita masukkan wadah kompos ke dalamnya. Tahapan ini kita membuat wadah isi komposternya. Yang kita butuhkan pertama adalah skam, kira-kira 1 ember, kemudian tanah juga 1 ember, jadi 1 berbanding 1. Yang ketiga kita butuh mol tadi yang telah 1 minggu kita simpan. Nah, ketiga bahan ini kita campur menjadi satu, disiram sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak. Ini tidak boleh terlalu basah, juga tidak boleh terlalu kering, dia harus kepal, jadi kalau nanti diperas, airnya tidak keluar. Ya, bahannya sudah kita campur tadi, kita masukkan ke dalam kotak ini. Isinya setengah dari isi kotak ini. Setelah semua media termasukkan ke dalam kotak ini, jangan dipadatkan. Kondisinya tetap gembur, jadi tidak padat. Kemudian wadah ini kita simpan. Wadah ini kita simpan selama 2 hari, baru kemudian kita masukin sampah sayur-sayuran atau sisa makanan di rumah-rumah atau dari warung. Setelah kita simpan selama 2 hari kotak ini dan komposternya sudah siap dipakai dan siap dimasukkan sampah-sampah organik sisa dapur. Sampah yang bisa dimasukkan adalah sisa makanan, nasi, tulang-tulang, kemudian potongan-potongan sayur yang kita masukkan di sini. Tapi jangan sekali-sekali memasukkan kuah sop atau kuah gulai. Kuah gulai dan kuah sop harus dipisahkan, jangan dimasukkan ke wadah ini. Kita masukkan, kita buka dulu, kemudian kita masukkan nanti pelan-pelan. Kita beri ruang ke dalam ini. Kita masukkan. Tanahnya kita balikan, kita aduk supaya si sayuran ini semuanya tertutup dengan rapi oleh wadah-wadah komposter yang di dalam ini. Setelah semua sisa makanan tadi, kemudian sisa sayur-sayuran dari dapur, kita masukkan ke dalam wadah komposter ini, diaduk dengan rata, tapi jangan dipadatkan. Diaduk dengan rata, tidak dipadatkan. Kemudian kita simpan, kita tutup. Ini kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan baru kita bisa panen. Tapi ini juga bisa dimasukkan setiap hari sampah, sisa makanan atau sisa sampah, sisa sayur-sayuran dari dapur ke dalamnya. Diaduk lagi, terus diaduk dan diaduk, didiamkan.
bisa diisi setiap hari, kira-kira 1 bulan. Kompos sudah bisa dipanen. Nah, pemanenan kompos bisa kita lakukan dengan mengambil bagian yang halus dari dalam wadah komposter ini dan kita pindahkan ke wadah lain, dan nanti kita masukkan ini ke media tanam. Diambilnya jangan semua, tapi setengah dari bagian yang ada, karena setengah lagi supaya menjadi komposter kembali. Dan setelah itu diisi lagi oleh sampah organik yang baru. Setelah dipanen, kompos kita manfaatkan sebagai pupuk atau media tanam untuk sayuran, cengkeh, atau bunga-bunga yang ada di halaman rumah kita atau di sekolah.